Kalau sekarang hitam dulu nggak apa-apa. Iya, apa kita hitam dulu juga. Iyalah, biarin kita mau lomba, kita mau berjuang gitu, kita mau berusaha. Biarin lah kulit mau gimana juga, nanti kan juga ada waktunya buat kita putihin. Ya, kan biasanya gini, kalau ngelihat lawannya bagus, gerakannya bagus, kan biasanya mental jadi down. Betul nggak begitu? Betul Pak. Apalagi kan lawannya bukan kelas 10 doang kan? Iya. Ada kelas 11, 12. Nah, di sini udah diukur sama Bang Firman sama yang lain gitu. Berarti mereka nggak sesuai aturan awal, Iya, nggak tahu deh. nggak protes. Emang boleh begitu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini di School Podcast SMA Yapera sudah datang tamu spesial kita yang kemarin baru saja bawa piala ya, tim Paskibra SMA Yapera. Alhamdulillah. Oke, ini dia. Kita perkenalkan dulu perwakilannya. Sengaja saya minta mewakili tiap jurusan nih. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri, 10 IPS 2. Perwakilan IPS. Lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Afin Rizky Maulana dari 10 IPA 2. Oke, perwakilan Perkenalkan, IPA. nama saya Jaza dari 10 bahasa. 10 bahasa ya. Jadi mereka ini mewakili 12 peserta Paskib yang lain ya. Kalau 12 yang saya bawa ke sini repotnya. Penuh nanti ruangannya. Tapi mewakili ya. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana pengalaman mereka sampai akhirnya mereka dapat piala dan kemudian dinyatakan sebagai terbaik kelima dalam lomba LKBB Sepulau Jawa ya. Iya. Luar biasa, Sepulau Jawa ya. Berapa peserta? 56. 56 peserta ya, Sepulau Jawa. Oke, kalian ini kelas 10 semua kan? Iya, kelas 10. 10 semua ya, jadi masih panjang perjalanan. Tahun depan masih bisa ikut lomba lagi. Insya Allah. Insya Allah ya. Waktu lagi seleksi memang dari awal pengen ikut atau ikut-ikutan? Saya memang dari awal pengen fokus ke Paskib Oh gitu. agar bisa ngibar. Oh, emang dari awal seneng jadi anak paski. Iya. Di SMP-nya juga gitu? Ya di SMP saya senang tapi nggak ada ekskul Paskib di. Oh, nggak ada. Kebetulan pas di sini ada langsung. Ya langsung. Jadi begitu dibuka langsung ikut. Iya. Oke, tercapai berarti. Kalau kamu? Awalnya sih coba-coba Pak. Mau Coba-coba. Jadi Afin ini awalnya coba-coba. masuk. Iya, kan belum tahu tuh Paskib kayak gimana. Jadi mau nyari pengalaman aja. Oke. Alhamdulillah kepilih seleksi lomba. Oh gitu. Kalau kamu? Kalau saya emang dari SMP suka kayak PBB, terus kayak macam gitu. Dulu kan Pasus SMP-nya. Oh iya. Mungkin Pasus tuh beralih ke Pramuka. Oke. Nah, kalau Paskibra kan ya udah Paskibra tuh beda gitu sama Pramuka. Jadi saya mau nyoba perbedaannya mana nih Paskibra sama Pramuka gitu. Oh, oke. Nah, pertanyaan saya gini, kan anak Paskib tuh kan identik sama panas-panasan, jemur-jemuran gitu kan. Kamu nggak ngerasa gimana sebagai cewek nih? Biarin. Biarin. Kita kan ya nanti kan putih juga ke kita lagi. Nanti kan juga ada saatnya waktu kita putih. Oh, gitu. Di sini Kalau sekarang hitam dulu nggak apa-apa. Iya, apa-apa. Kita hitam dulu juga. Iyalah, biarin kita mau lomba, kita mau berjuang gitu. Kita mau berusaha. Biarin lah kulit mau gimana juga, nanti kan juga ada waktunya buat kita putihin. Ya, jadi penampilan menanti aja dulu ya. Yang Iya. penting kan disiplinnya dapat, latihannya dapat, pengalamannya dapat ya. Jadi penampilan mah nomor 2 atau nomor sekian lah ya. Iya. Oh, kalau yang laki-laki sih saya pikir nggak terlalu masalah sih ya. Iya. Artinya kulit hitam, kulit putih gara-gara latihan nggak masalah. Kalau orang tua kamu gimana? Setelah kamu terpilih sebagai anak Paskib, Itu setuju banget Mas. setuju banget? Iya. Kenapa? Nggak tahu sih, katanya biar di rumah nggak Nggak banyak bengong? ya rebahan biar banyak rebahan. kegiatan. Iya. Emang sebelumnya rebahan terus ya? Enggak sih. Enggak juga. Tapi sebelumnya ekskul apa? Waktu Dulu SMP? udah biasa panas-panasan gara-gara ikut SSB Pak. Oh, dulu ikut sekolah sepak bola? Iya. Oh, sekarang masih? Sekarang udah enggak, udah berhenti. Udah enggak. Jadi memang sudah
sering ketemu sama matahari ya. Iya. Udah nggak asing lagi ya. Oke sekarang kalau kamu gimana aja? Emang didukung sama orang rumah atau gimana? Iya, saya benar-benar didukung penuh sama mama saya buat Oke. ngikutin lomba ini. Terus rencana ke depan di Paskib ini kamu mimpinya apa? Apakah cuma sekedar menang lomba selesai atau gimana? Saya pengen banget ngibar di tingkat kota. Kemarin ikut tes ya? Iya. Terus udah coba seleksi, hasilnya gimana? Belum ada hasilnya? Gagal. Oh gagal. Alasannya apa? Boleh tahu? Maksudnya tahu nggak kamu? Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu ya, tapi waktu itu nggak lolos seleksi ya. Bisa coba tahun depan nggak? Masih bisa? Nggak bisa. Udah nggak bisa? Cuma bisa kelas 10 dong. Oh kelas 10 aja. Oke, tapi oke lah, nggak masalah ya. Ya namanya usaha, ikhtiar tuh wajib. Masalah hasil kan Allah Subhanahu Wa Taala yang nentuin kan gitu. Waktu itu seleksinya berapa banyak sih? 40 40-an. 40-an itu dari angkatan kita itu semuanya. Terus alhamdulillah kita yang kepilih. Gitu. Jadi 40 diseleksi sampai menjadi 12. 13. 13. Oh ya karena kan kamu ya terpisah sendiri ya. Tapi anak Paskib sendiri sebetulnya ada berapa? Sebenarnya yang daftar tuh dari awal ya ada 70, terus kayak keluar karena apa kegiatan juga kan mereka. Jadi 40, terus turun lagi sekarang ya 24, 25. 24. Jadi yang aktif anak Paskib 24, 25. Cuma kemarin yang diminta untuk lomba 13 orang. Oh, yang lain sih masih aktif ya. Iya. Oke. Terus kalau Paskib selain untuk lomba, kegiatan hari-hariannya gitu latihannya apain? Tiap hari latihan ya baris-baris, ulang-ulang lagi. Iya, fisik tuh Melatih pertama. fisik. Ya. Oke, setelah kamu ikut anak Paskib ini, setelah latihan Paskib ini yang kamu dapat apa? Ya, itu pengalaman Pak, disiplinnya dapet. Oke. Datang lebih awal, terus fisik meningkat lagi lah. Kan semenjak corona nih nggak ikut sepak bola, ya akhirnya kembali lagi. Itu ya. Jadi kembali fisik kita kembali terlatih ya. Kalau karakter dan lain sebagainya setelah ngikut anak Paskib nih gimana? Setelah mengikuti kegiatan Paskibra, saya merasa karakter saya lebih terbentuk, sikap saya juga, etika dan kesopanan juga. Kelihatan sih kaku banget katanya. Emang begitu ya? Bawaan kamu begitu atau emang karena sebab anak Paskib? Memang dari Paskib. Jadi memang harus begini ya. Soalnya saya kemarin juga ketemu sama anak Paskib satu lagi ya. Siapa namanya? Yang kelas 3 itu loh. Adinda. Cara duduknya gini kan? Sama kan? Emang dilatih begitu? Dilatih kita harus terbiasa kayak gini. Oh, jadi duduknya harus gini gitu ya, Kapi ya. Tegap. Oke. Iya. Ya bagus, berarti hasil pelatihan kamu bawa dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk waktu lagi belajar sekolah juga kayak gini duduknya. Oke. Ya. Nah, waktu kemudian kamu terpilih menjadi pasukan 12 orang itu dan 13 ya sama Danton. Berapa lama sih latihannya waktu itu? 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Sama 2 bulan berturut-turut ya. Dengan yang pasukan yang ada waktu itu setelah seleksi 12-13 orang itu, kamu merasa yakin nggak bahwa punya peluang tim ini untuk dapat juara? Awalnya sih ya gimana ya Pak, baru nyoba, belum dapat pengalaman ya, jalanin aja siapa tahu bisa. Karena ini pengalaman pertama sebenarnya nggak begitu yakin juga. Iya, pengalaman pertama, terus tahu kita udah disuruh lomba kayak gini. Kita kan namanya kita belum tahu caranya lomba Paskibra tuh kayak gimana, ntar orang-orang di sana kayak gimana. Oh terus, gitu. Kita menang gak ya, kita gini gak ya. Oke, kita berusaha terus sampai ya udah, gimana dapetnya, gimana jadinya, yang penting kita udah usaha. Jadi sebetulnya ini juga ya, artinya awal-awal sih mungkin ya nggak begitu yakin juga karena belum punya pengalaman kan ya, apalagi sekolah kita kan nggak ikutan tahun lalu kan. Iya. Gitu. Jadi ya udah nothing tulus, ikut aja, yang penting usaha keras. Nah sekarang setelah berapa bulan kan kamu latihan, ada perkembangan kan, dari mulai awalnya sama sekali baru, kemudian 2 bulan latihan, terus kemudian muncul tuh pasukan yang udah bagus gitu. Terus kira-kira pas pada saat itu sebelum lomba
menurut kalian waktu itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kira-kira kita ini punya peluang apa enggak gitu? Pasti Pak. Kita harus dapetin ini, kita harus dapetin itu. Mungkin ada yang di SMP-nya kan pengalaman gitu ya. Oh gitu. Teman saya dia ngasih tau ini nanti pialanya kayak gini. Iya gitu. Oke, kita harus dapetin yang ini ya kayak gitu. Terus sampai nangis, ada kalau kesanya juga sih. Nangisnya kenapa? Ya karena Kecapean. iya karena capek aja gitu. Bisa nggak ya kayak gitu, kita mikir terus. Ada posisi yakin nggak yakin gitu Iya. ya, tapi pengen tapi nggak yakin juga gitu. Iya. Nah terus kemarin kan kalian diminta untuk gladi bersih tuh di depan teman-teman tuh. Iya. Itu gimana tuh perasaannya, Cak? Perasaan saya pas itu panik sama deg-degan. Misalnya baru pertama kali perform di depan banyak orang. Oke. Tapi kan tiap hari perform di lapangan. Beda kan. Beda. Dapat suasana. Nggak diperhatiin secara Iya. langsung ya. Ada sedikit sih kayaknya ada yang nggak maksimal juga ya. Karena grogi. Grogi, nervous juga. Nervous Maksudnya ya. baru pertama kali tampil kayak gitu. Tapi pas begitu lombanya justru lebih better than it. Iya, lebih bagus malahan. Iya. Karena nggak ditonton banyak orang atau ditonton banyak Kita orang. Lebih banyak lagi Lebih malah ya. ditonton. Udah gitu kan ditontonnya sama pasukan-pasukan yang Oh lain. iya. Kayak dia tuh maksudnya pelatih gitu, pelatih. Malah yang lebih ahli lagi Iya, nonton lebih. kan. Oh dia ngerti kayak gini. Kita juga PBB-nya harus kayak gini, kita harus yang benar soalnya ada pelatih dari mana-mana gitu. Apa karena udah terlatih kemarin di awal sudah dilatih mentalnya kan? Iya. Jadi pas begitu ketemu lagi udah punya pengalaman ya. Iya. Oh, berarti ada gunanya juga tuh gladi bersih kayak gitu ya. Iya. Dan support dari teman-teman tuh luar biasa. Kalian harus mengucapkan terima kasih sama mereka ya karena udah ngasih support, dorongan gitu kan, ngelatih mental kalian sebelum tanding gitu kan. Iya. Nah, pas begitu datang ke sana tuh, perasaannya gimana karena pengalaman pertama kan? Ya ngelihat ya Allah tinggi banget. Gitu. Tinggi banget. Badannya pada bagus-bagus. Oke. Ini kita gimana ya? Pertamanya sih ya udahlah gitu. Kita menang gitu. Udah gitu kan kostum ya. Iya. Kita tuh lebih sederhana kayak ya udah dilihat ya bagus gitu. Di sana tuh kerincing-kerincingan pokoknya gitu deh, insecure juga sama kostum. Iya. Oke. Pas begitu datang ngelihat banyak yang lawannya pakai baju-baju atau seragam yang lebih bagus gitu. Oh, bagus jadi. Mewah. Iya, kita ngeliatnya. Tapi sebelumnya emang nggak dikasih tahu sama pelatih. Nanti kamu bakalan ketemu sama lawannya begini. Kita tuh nggak ngeliat, maksudnya dikasih tahu, cuman dikasih tahu. Ini nanti kita lawan ini, pokoknya PBB-nya bagus gini. Kalau kostum tuh kita nggak mikirin kan. Nggak dipikirin. Kita PBB kita bagus, pokoknya gitu deh. Tapi pas begitu ngelihat kostum lawan kayak begitu, gimana perasaan kamu? Insecure banget. Rapi-rapi kan. Tinggi-tinggi juga lawannya bagus-bagus Gitu. Kan di dalam kelas ya, Iya, maksudnya di dalam ada di kelas. ruangan kan. Itu bagaimana? Apa yang kalian lakukan waktu pada ngerasa, aduh gimana nih ya, tinggi lagi, bagus lagi kostumnya gitu. Percaya diri aja Percaya Pak. diri. Siapa yang waktu itu nguatin kalian? Senior Bang Senior. Firman juga latih. Gitu ya. Bang Firman tuh sampai udah biarin, penting kita menang, kita kan berusaha gitu. Udah nggak usah mikirin yang lain, biarin kita kayak gini, kita bagus, kita keren gitu. Kita Iya. didukung banyak orang. Nah terus kamu ngelihat nggak waktu lagi mereka tampil, ngelihat langsung apa abang di dalam ruangan aja? Kita Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, cuman Om Firman udah ngasih. Coba nih lihat dulu sedikit. Gitu. Oke, dikasih lihat. Oh tapi nggak full semua, nggak dibebasin semua gitu? Enggak semuanya. Oh kayak gini. Udah masuk lagi ke kelas. Ya, nggak usah dilihat ya. Gitu. Ya udah. Pas ngelihat jadinya gimana? Malah down atau malah semangat? Ya, Malah semangat sih. Malah semangat. Oh, Kita bener. malah, oh ini kayak gini ya. Oh nanti kita harus benerin yang ini gitu. Kita ngelihat dari kesalahan yang kita nggak tahu, jadi kita tahu gitu.
kan biasanya gini, kalau ngelihat lawannya bagus, gerakannya bagus, kan biasanya mental jadi down tuh. Betul nggak gitu? Betul Pak. Apalagi kan lawannya bukan kelas 10 doang kan. Iya. Ada kelas 11, 12. Oh jadi lawan-lawan dari tempat lain tuh kelas 11, kelas 12. Yang Iya. penting SMA gitu. Iya, yang penting SMA SMK. Nah berarti kan persaingannya cukup ketat ya, karena mereka yang datang ke sana itu kan memang mereka yang betul-betul siap dari sisi perlengkapan, kemudian mungkin support dari sekolahnya kan, kemudian juga pasti latihannya udah panjang, apalagi udah usianya lebih tinggi dari kalian kan. Iya. Itu. Nah kira-kira yang membuat kalian waktu itu dapat peringkat kelima tuh apa? Kelebihan tim kita apa nih menurut kalian? Kekompakannya sih Pak. Kekompakannya ya? Kita bisa dibilang rapih lah. Rapi ya? Rapi LKBB itu kan kekompakan iya, 12 dasar baris per baris iya kan? Setelah itu ada variasi-variasi gerakan kan? Iya, ada variasi. Tuh kalau saya lihat di Instagramnya tuh ada yang sampai jungkir balik apa gitu-gitu tuh. Nah itu gimana? Kalau kalian tuh kemarin yang ditonjolin di variasi itu apa? Raja Wali ya. Iya. Kalau yang dulu itu kan pakai ada puisi segala macam. Iya. Nah kalau yang lainnya itu sampai jungkir balik emang boleh gitu? Itu boleh. Bebas sih Pak. Bebas ya. Ada yang pakai lagu juga. Pakai lagu juga ada? Ya. Nah ini LKBB apa mau bikin pentas seni? Makanya. Boleh. Boleh. Jadi tuh kita LKBB dulu. Habis LKBB nanti ada variasi. Oke. Variasi formasi. Nah, mereka tuh ada yang juga yang pakai lagu. Jadi pas variasi formasi itu dia pakai lagu. Ini saya perjelas aja ya. Ini lombanya nih LKBB ya. Ini kan bukan lomba paskib ya. Lomba LKBB. LKBB itu apa sih kepanjangannya? Lomba kreasi ya. Baris per baris. Oh, karena ada kreasinya ya. Nah, jadi lombanya dikasih waktu nih kalian. Berapa menit? 9. 9 menit. 9 menit satu kali gerakan. Satu untuk semua gerakan. Iya. Oke. Nah, yang wajib ditampilin pertama 12 itu. Dasar baris per baris. Iya Iya, Pak. LKBB dulu. Nah, oh itu mah semua sama ada tuh. Nah, setelah itu Terus variasi. Baru formasi. Nah, variasi itu ada batas waktunya nggak? Misalnya harus maksimal 2 menit, 3 menit gitu? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya 9 menit silahkan atur sedemikian rupa gitu. Iya benar. Kalau lewat kurangi nilai. Kalau kurang Kalau kurang dari itu sama nilai pengurangan juga. Lebih bagus malah. Lebih bagus. Pak. Lah, gitu ya? Iya. Jadi bukan masalah ketepatan waktu. Pokoknya kalau bisa sebelum Iya, sebelum 9 menit. Oke, ada yang sampai lewat segala. Ada. Ada. Nggak tahu banyak kan kita nggak nonton Pak. Oh iya sih, kamu ini karantina ya. Nah kemarin itu yang jadi pembuat koreografinya siapa? Pelatih semua, Bang Firman semua. Iya, Bang Firman. Oke, kali ada masukan dari kalian gitu nggak? Kamu ikut aja dah. Gitu. Kita juga masih masukan. Masih masukan. Bang Firman. Oh, ya. Abang ada perubahan-perubahan di tengah-tengah gitu. Ada beberapa kali. Kita Hamin 2 aja ada perubahan. Lah kok gitu? Emang kenapa? Yang sebelum tampil di sini juga Pak. Kemarinnya baru nyoba formasi. Ya. Jadinya agak grogi lah. Kenapa berubah-berubah terus? Ya karena Ngerasa nggak enak apa? iya. Kadang kalau kita balik kanan atau nabrak sebelah ini. Oh gitu. Makanya kita ganti ini, kita jangan di sini gini. Oh, jadi selama 2 bulan itu nggak ini juga ya, nggak fix juga yang dilatih ya. Kadang bisa berubah-berubah Iya, gitu. Nah, ini bicara soal icon nih. Itu idenya siapa tuh? Itu idenya Bang Firman. Nah, ini Bang Firman semua ini. Oke, terus gimana proses bikin itu? Itu setiap anak disuruh bawa kardus masing-masing, terus dibentuk. Kayak sayap. Oke, idenya Bang Firman itu bikin sayap ya, Iya. melambangkan Raja Wali. Raja Wali ya, karena ini namanya Neo Raja Wali. Terus kalian tugasnya bawa kardus. Iya. Yang Iya. bikin itunya siapa? Kita semuanya. Kita semua senior, ya Allah senior sampai begadang-begadang Pak, nggak ada hari lain buat kita. Oh gitu. Kita sampai ya Allah
halo bang, mbak kayak gitu. Mbak rela banget gini ya Allah, sampai repot-repot ngebantuin kayak gitu. Yang kelas 12. Kelas 12. Yang alumni? Alumni juga. Iya. Baguslah, berarti hubungan kekeluargaan kalian baik. Ini yang sebetulnya saya lihat positif di anak Paskib, harusnya ada di semua ekskul sih sebenarnya. Jadi anak-anak yang alumninya X-nya gitu tetap masih punya hubungan emosional yang bagus. Jadi kalau ada apa-apa tuh abang-abangnya alumni segala macam tuh ikut terlibat, ngebantuin, support, dan ini jadi contoh yang bagus buat semua ekskul sebetulnya ya. Oke, nah setelah semua perjuangan kalian akhirnya kalian dapet, terus kira-kira hikmah yang bisa diambil dari momentum ini apa? Saya merasa bangga. Terus merasa senang juga perjuangan saya latihan selama 2 bulan ini gak sia-sia. Oke. Kemudian di Paskib apa yang mau kamu dapetin lagi? Selain tadi kota nggak dapet ya? Yang nggak dapat itu provinsi. Oh provinsi. Tapi di kota masih mungkin? Ya, masih mungkin. Kapan? Kayak habis lebaran. Ya, Habis lebaran. Oke, sekarang Apin, makna dari kemenangan ini buat kamu apa, Apin? Ya jadi nambah percaya diri Pak. Nambah percaya diri. Iya. Oke. Terus jadi lebih tahu Paskibra itu kayak gimana. Oke. Nah, kalau kamu harapan buat Paskibra ke depan seperti apa? Ya lebih baik lagi. Kayak kekeluarganya lebih maju deh, solidnya. Gitu. Yang terbaik aja deh. Ini suaranya sampai habis nih. Iya Pak. Oh iya, saya belum nanyain ke kamu. Waktu itu pemilihan Danton itu kayak gimana prosesnya? Nih, saya sama dia seleksi. Awalnya emang Alvin. di seleksinya gimana? Jadi Itu tuh tes suara. tes suara. Oh tes suara dulu, terus Habis tes suara muncul beberapa orang. kayak Apin, saya, Dwiki. Itu Oh, saya 3. tiga. Oke. Berempat. Berempat ya. Berempat. Sama Dwi. Dwi. Nah, cewek 2, cowok 2. Itu saya dites satu-satu. Gimana nadanya gimana, suaranya gimana, cara dia pakai suara dalamnya itu kayak gimana. Itu senior yang seleksi. Akhirnya dipilih kamu. Iya, Dipilihnya oleh senior apa voting apa gimana? senior. Senior yang milih. Iya. Soalnya senior udah berpengalaman jadi dancer kayak gimana. Jadi kesulitannya waktu lagi di awal pertama ditunjuk sebagai Danton gimana? Itu kesulitannya kita mikirin lapangan. Nah, lapangan tuh kita harus kayak pinter-pinter aja gitu. Nanti lapangan di sana gimana, kan soalnya lapangan di sini sama di sana beda gitu ya. Tapi apa hubungannya sama lapangan, kan ini mah suara? Maksudnya kondisi lapangannya apanya nih? Jadi itu kan lapangan kayak garisnya kalau Penguasaan lapangan. ya penguasaan lapangannya juga. Kayak mikirin kayak lapangan tuh gimana, seberapa besarnya, terus Maksudnya nanti timing kamu ngomong itu karena pengaruh lapangan tuh timingnya jadi. Iya, sama kayak pasukan tuh nggak boleh jangan kena garis. Iya. Kalau kena garis bakal kena. Emang itu tanggung jawab kamu? Iya, tanggung jawab saya. Bukannya itu mah udah ada hitung-hitungannya? Maksudnya hitungannya kan udah jelas jalan itu berapa kali langkah? Enggak. Itu Berdasarkan instruksi iya, Danton aja. Iya. Jadi pasukan harus bantu saya juga jadi pakar-pakar gitu. Maksud saya pikir karena kita udah tahu ukurannya. Ada kan ukurannya? Sama apa enggak? Cuma dikasih tahu doang. Dikasih tahu. Seberapa. Iya, berapa meter kali berapa meter kan udah. Cuma segitu doang. Akhirnya kan kita bisa memperkirakan kan. Jalan itu berapa langkah harus balik gitu kan. Maksudnya kalau udah kayak gitu mah Danton agak lambat dikit pun harusnya udah bisa kan. Ini enggak dihitung jumlah jalan tuh enggak, feelingan Di aja. sana aja kata saya lapangan di sini kan udah diukur ya gitu 20 kali 16. Di sana beda. Di sana lebih kecil lagi lapangannya. Jadi kita harus pinter-pinter. Lebih kecil itu memang bener lebih kecil atau perasaan aja lebih kecil? Lebih kecil. Enggak sampai 20 meter gitu. Enggak. Kok Di sini sesuai kan aturannya? Udah, di sini udah diukur sama Bang Firman sama yang lain gitu. Berarti mereka nggak sesuai aturan awal? Iya, nggak tahu deh. Nggak protes? Emang boleh begitu? Boleh. Boleh. Penting dantonnya
feelingnya tahu. Justru itu kan kesulitan Danton dong, ya kan? Ini kira-kira balik kanannya kapan gitu kan? Terus kesulitan lain apa selain ngukur lapangan? Suara ya. Suara dijaga banget. Jaga banget. Kayak makan, minum. Kayak mau jadi penyanyi aja ya. Iya. Oke, bagus ya, mudah-mudahan jadi pengalaman lah nanti buat ke depan, next ngasih tahu ke adik-adik kelasnya kan begitu. Ya. Kalau nanti kita ada tes di kota gitu, berarti semuanya boleh ikut bisa? Bisa. Biasanya yang dicari itu apa sih? Apa tinggi badan atau penampilan atau gimana kalau mau dapetin lulus seleksi pengibar itu? Kalau dari saya, menurut saya dari postur, tampang, sama PBB-nya. Oh, tampang juga. Posturnya minimal berapa? Kalau provinsi 170, Untuk laki-laki. Laki-laki, perempuannya 160, 165. Kalau yang kota agak ini kali turun. agak turun, nggak tahu juga sih. Yang Belum cewek tahu ya. 160. 160. Mungkin 165 cowoknya kali ya. Iya, Kita udah pernah ada yang ikut kota kan? ada. Dulu siapa ya? Mbak Riris. Dari Riris ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini ya. Itu untuk event apa? Pengibaran pengibaran. Iya, 17 Agustus. Oh, 17 Agustus ya. Oke, mudah-mudahan nanti setelah ini jadi makin semangat, Iya. kemudian jadi makin percaya diri untuk membentuk pasukan. Tahun ini kita 5 besar, ya. Next event harusnya bisa lebih baik lagi, ya. Amin. Dan mudah-mudahan dengan kemenangan ini, bawa piala ini, gitu ya. Yang lainnya jadi semakin semangat ya, untuk ikutan juga jadi anak-anak Paskibra tahun depan. Masalah kostum nanti kita pikirin lah. Tahun depan kita jangan mau kalah lah. Emang ada rencana mau pada bikin? Iya. Ada. Mau ada. Warna apa? Tahu katanya kayak polisi gitu. Kayak polisi. Iya. Oke. Dan saya ucapin sekali lagi terima kasih dan selamat ya buat anak Paskib, keren. Dan saya sudah bilang sama pelatih waktu itu, Pak pelatih, kalau bisa bawa pulang piala, mau piala berapa lah, pokoknya piala juara gitu. Baik juara 1, 2, 3 utama maupun juara 1, 2, 3 potensial, kan kita juara 2 potensial ya, 5 besar. Itu berarti sudah dapat piala, maka berhasil melaksanakan tantangan dari sekolah. Oleh karena itu, karena sudah berhasil melaksanakan tantangan, maka kita kasih apresiasi buat anak-anak Paskib ya. Oke, seperti yang lain-lainnya setara dengan 1 bulan SPP tapi buat rame-rame ya. Iya, Pak. Nah, jadi terima ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, mudah-mudahan bisa dimanfaatin, terserah nanti buat apa. Yang pasti setiap prestasi yang kalian dapatkan juga bagian daripada kemenangan sekolah kita, kemenangan teman-teman kalian. Tapi satu hal yang paling penting, saya cuma ingetin aja bahwa bagian dari kemenangan kalian ini juga ada sumbangsih dari teman-teman kalian. Juara favorit kan? Iya. Nah, itu kan like dan komen ya. Maka saya ingin kalian juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Ya, untuk teman-teman SMA Yapera, terima kasih atas bantuannya, supportnya. Dan terima kasih untuk semua yang udah ngedukung kami di buat pasukan terfavorit. Oke. Pokoknya kita terima kasih buat teman-teman udah mendukung kita, udah support kita buat jadi terfavorit. Ya, artinya untuk jadi tim yang kuat, untuk menjadi tim yang hebat, pertama perlu kekompakan baik di dalam maupun di luar ya. Kekompakan teman-teman kalian mendukung itu adalah bagian daripada doa keberhasilan kalian. Nah, sukses selalu buat anak Paskib ya. Ya, lanjutkan lagi. Bakal banyak petualangan kalian di SMA Yapera, masih 2 tahun lagi ya. Bikin warna yang baik, cerita yang menarik khususnya di eskul ini ya. Saya tunggu nanti next event, mungkin event internal juga bisa. Nanti akan saya libatkan anak-anak Paskib untuk pengibaran di acara-acara event internal kita. Oke, itu saja pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Jangan lupa like, subscribe, and share ini konten ya kalau memang bermanfaat buat kalian.
Dan ini adalah salah satu contoh bentuk bahwa kemampuan yang dimaksimalkan akan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Dan di SMA Ayapera percaya bahwa setiap anak punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Karena apa? Karena di SMA Ayapera setiap anak adalah bintang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.